Shalom saudaraku. Pada saat ini kita memuji Tuhan, sebab kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih-Nya, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kami mau bersuka dan bersorak bagi-Mu Tuhan kami. Haleluya. Katakan sekali lagi, dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buatan Allah kita. Haleluya. Beri tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan kita. Haleluya.
hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Lembut indah tutur katamu, terang jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu saat kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Yesus pengharapanku, Dia penghiburku, Dia penolongku. Yesus kau segalanya, Yesus kekuatanku, Yesus pengharapanku, Dia penghiburku, Dia penolongku. Yesus kau segalanya. Ku percaya, ku percaya, pertolonganmu nyata di hidupku. Ku percaya, ku percaya, mujizatmu nyata bagiku. Yesus kekuatanku, Yesus pengharapanku, Dia penghiburku, Dia
yang penolongku. Yesus, kau segalanya. Ku percaya, ku percaya, pertolonganmu nyata di hidupku. Ku percaya, ku percaya, mujizatmu nyata bagiku. Percaya, ku percaya, pertolonganmu nyata di hidupku. Ku percaya, ku percaya, mujizatmu nyata bagiku. Ku percaya, ku percaya, pertolonganmu nyata di hidupku. Ku percaya, ku percaya, mujizatmu nyata bagiku. Mujizatmu nyata bagiku. Mujizatmu nyata bagiku. Yesus, Engkau kekuatan dalam hidup kami. Yesus, tempat pertolongan kami. Kami percaya, sungguh kami percaya, Tuhan, kepadamu Yesus, sumber kekuatan kami, sumber pertolongan. Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kau yang percaya, sama-sama kita berkata, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggi kau, ku agung kau selamanya. Yesus, kau sungguh baik.
Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari engkau yang percaya angkat tanganmu tinggi, katakan amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan imanmu katakan, kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketakutan adalah salah satu musuh terbesar dari manusia. Kalau setan ada di luar manusia, kita tinggal usir di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi ketakutan itu ada di dalam diri kita. Itu sebabnya seringkali kita menjadi orang-orang yang gagal, hancur hidupnya karena ketakutan, kekhawatiran yang menguasai pikiran dan hidup kita. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Gideon. Ketika bangsa Israel berpaling dari jalan Tuhan, mereka tidak lagi hidup takut Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka berpaling kepada ilah-ilah lain. Maka Tuhan mendatangkan hajaran, hukuman melalui bangsa Midian. Sehingga mereka mengalami satu keterpurukan di dalam bidang usaha pekerjaan. Setiap kali mereka akan menuai, datanglah orang-orang Midian ini merampas, menjarah hasil panen mereka. Sehingga betul-betul mengalami ketakutan. Dalam kondisi seperti itulah kemudian bangsa Israel baru teringat kepada Tuhan yang sudah mereka tinggalkan. Hari ini kita akan belajar bagian yang pertama. Bagaimana ketakutan itu melemahkan iman. Dan betul-betul ketakutan seperti yang tadi dikatakan adalah hasil daripada kesalahan manusia. Bukankah itu juga yang terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa? Mereka merasa takut bersembunyi dari Tuhan karena dosa, karena mereka melanggar perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu ketakutannya orang-orang Israel terhadap Midian. Sampai dikatakan Gideon pada saat itu sedang mengirik gandum. Tetapi bukannya di tanah lapang untuk mengirik gandum. Tetapi karena ketakutan dia bersembunyi di dalam lubang tempat pemerasan anggur. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketakutan melemahkan iman. Ketakutan membuat orang seringkali berada di tempat yang salah. Seperti Gideon, dia berada di tempat yang salah. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara ketika Anda mengalami ketakutan, mengalami stres, depresi, Anda bukannya ada di dalam hadirat Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi berada di tempat yang salah. Bergaul dengan orang-orang yang salah, sehingga membuat semakin terpuruk, mabuk-mabuk, narkoba, dan melakukan semua kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, kita melihat di bagian yang kedua bagaimana kemudian sungguh-sungguh Tuhan mendengar seruan doa daripada bangsa Israel yang karena kehancuran iman mereka disertai juga kemudian disertai dengan kehancuran secara ekonomi, secara mental mereka ketakutan. Sampai kemudian Tuhan mendengar seru doa mereka.
Dan Tuhan mengutus malaikatnya datang kepada Gideon, memberikan satu janji pemulihan. Itu sebabnya di bagian yang kedua kita melihat bagaimana janji firman Tuhan itu menguatkan iman. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 dikatakan, malaikat Tuhan mendatangi Gideon dan berkata, jangan takut, Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah perkasa. Wah, sapaan yang rasanya too good to be true, terlalu bagus saudara untuk benar-benar diterima. Karena waktu itu Gideon jauh dari gagah perkasa, dia sangat ketakutan. Tetapi inilah cara Tuhan saudara, ingin memakai seseorang, membangkitkan iman seseorang. Disapa dulu dengan sapaan yang betul-betul membangkitkan iman. Gideon menjadi terkejut, aku adalah bangsa yang terkecil, aku penuh ketakutan, aku ini gak mampu dan sebagainya. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai Gideon. Gideon tidak percaya begitu saja, dia minta tanda kepada Tuhan. Saudara, iman yang lemah ketika menerima sapaan, lawatan, jamahan Tuhan, seringkali kita seperti Gideon. Kita perlu janji firman Tuhan, kita perlu tanda-tanda yang dari Tuhan menguatkan iman kita. Betapa Tuhan itu sabar. Seperti kesabaran yang hari ini saudara sedang alami. Tidak kebetulan Anda memutar worship for healing. Mungkin saat ini Anda sedang rasa jauh dari Tuhan. Mari percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Dia sangat baik, amat baik. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, walaupun kita sudah jauh daripadanya. Bagian yang ketiga yang terakhir, bagaimana perbuatan yang ajaib dari Tuhan meneguhkan iman. Meneguhkan iman Gideon yang sudah sangat lemah sekali. Dan Gideon betul-betul menyadari bahwa yang ada di hadapannya adalah Tuhan sendiri, utusan Tuhan menguatkan dia. Ketika ditaruhnya kemudian korban bakaran, ada roti juga, ada korban bakaran di situ. Tanpa diberi api, malaikat itu mengulurkan tangannya dan dikatakan api turun membakar korban bakaran, mezbah yang dipersembahkan. Dari situlah sungguh-sungguh Gideon percaya bahwa yang ada di hadapannya adalah Tuhan sendiri yang akan menolong. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari jangan ragukan Tuhan. Walaupun Tuhan tidak datang dalam bentuk utusannya malaikat, ataupun dia datang sendiri atau mendengar suara di telinga kita. Tapi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin berkata Yesus Kristus itu hidup. Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dia adalah jawaban bagi setiap persoalan kehidupan kita. Mari siapa yang hari ini sedang rasa takut, khawatir, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita. Mari kita satukan hati dalam doa. Saudara yang ada dalam kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, mari angkat tangan saudara. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. Jika ada di antara kami hari ini sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, Tuhan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan mengangkat semua ketakutan, kekhawatiran. Memberikan Tuhan sungguh-sungguh keyakinan, iman yang teguh dari firman Tuhan. Firman yang berjanji untuk sungguh-sungguh memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Jika kami mau sungguh datang merendahkan diri, Engkau pasti akan menolong kami. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Biarlah Engkau yang menjamah dan menolong mereka. Mengangkat hati mereka Tuhan. Jika mereka sudah jauh dari Tuhan, tarik mereka kembali dekat kepada Kristus. Beri mereka kesukaan di dalam hadirat Tuhan. Sehingga mereka alami worship for healing. Penyembahan kepada Tuhan menyembuhkan roh mereka. Menyembuhkan jiwa mereka. Menyembuhkan tubuh mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan dengan kuasa bilur Yesus. Jika ada yang mengalami ketakutan, Tuhan Kau juga menjamah dan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Jika ada yang sedang berkekurangan, Tuhan hamba-Mu memohon. Biar Tuhan membuka pintu berkat, pintu kesempatan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang berseru-seru kepada Tuhan. Engkau juga yang menganugerahkan pemulihan
bagi mereka yang sedang sungguh-sungguh Tuhan merindukan pemulihan dalam rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua, anak, mertua, menantu. Tuhan membawa pemulihan. Kami juga berdoa Tuhan pada hari ini untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati dan pulihkan bangsa ini. Demikian juga kami ingin berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Biar semakin banyak Tuhan dari mana-mana tempat orang-orang yang boleh mengenal Kristus menjadi murid Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami yang diberkati, disembuhkan, dipulihkan melalui worship for healing. Kami boleh menjadi saksi bagi Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang setia. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ini kerinduan kami. Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Katakan Engkau Yesus Juru Selamat. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Sama-sama angkat tangan kita bersama. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami, segenap
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari lebih lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pas segenap hati kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di dalam nuansa Chinese New Year, saya ingin mengucapkan Kong Si Fa Cai, Senti Qian Kang, Wan Se Rui, Nian Nian Yui, Sangti Yesu Citu, Cu Fu Ni. Mari Bapak Ibu Saudara kita percaya bahwa Tuhan sumber berkat memberkati kita di tahun baru ini. Sungguh-sungguh kita akan mendapatkan kedamaian, sukacita, kelimpahan, pengharapan yang diperbarui. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat dari Allah Bapa di surga boleh turun atas setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus melimpah tercurah. Dan penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kita berkata, amin.